Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan. Sepertinya mereka semua sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan, hingga partai politik. Tapi tahukah kalian bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambatnya pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Padahal, jenis kelamin lebih mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu gender mengacu pada konstruksi sosial atas perilaku, peran, aktivitas, serta atribut yang dibutuhkan masyarakat yang dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pekutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, sementara itu perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga, di mana laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki, serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender, atau melakukan gender, atau bisa kita katakan sebagai stigma masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap norma tertentu. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan medis, melainkan sebagai bagian dari doing gender tadi. Selama diklasifikasi, giliran orang tua melakukan doing gender. Mereka menandai bayi mereka dengan warna-warna khas gender. Apa yang selama ini normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki memakai pakaian warna biru. Setiap individu selalu doing gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai kita untuk menjadi baik laki-laki maupun perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk. Banyak bentuknya apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin. Ditentukan oleh faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya, bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya. Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki dan perempuan. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyamanan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan, tidak berada pada kutub yang berseberangan. Ada gradasi pencampuran dan juga variasi.
kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi secara pandang patriarki. Proses melakukan gender, termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan, telah mencengkram kuat nilai legitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan oleh masyarakat. Dalam struktur sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukum secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham, kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat atau stigma masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah.